Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua, anak-anakku yang baik. Kita telah dibesarkan mulai dari kecil dengan penuh tanggung jawab dari keluarga kita masing-masing. Kita dididik, dibentuk menjadi anak yang baik, anak-anak yang baik. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, bahwa saya ini adalah orang Indonesia. Maka hari ini kita akan belajar tanggal 13 Agustus 2020 mata pelajaran PKN yang akan diajarkan oleh Bapak Agustinus Rore, SPD. Maka berikanlah perhatianmu sepenuhnya, ikuti dengan baik, dan tetap semangat. Salam sukses. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kita hari ini pada pertemuan yang keempat dengan judul Arti Penting Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat pokok pikiran itu secara keseluruhan adalah merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada pokok pikiran pertama, negara mau mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, supaya tujuan negara boleh terwujud dalam pelaksanaannya, maka negara harus didasarkan pada dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan rakyat. Perwujudan ini adalah merupakan pokok pikiran yang kedua, ketiga, dan keempat. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan keluarga, misalnya menghargai sesama anggota keluarga, sopan santun terhadap orang tua dan sanak saudara. Dan contoh sikap positif yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah kaitannya dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, bergaul dengan semua teman yang ada di sekolah tanpa membeda-bedakan. Kemudian, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilakukan dalam lingkungan negara seperti mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan menghargai, menghormati orang lain yang berbeda keragaman, seperti berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda ras, dan lain-lain sebagainya. Jadi sikap positif terhadap pokok pikiran ini adalah merupakan perwujudan pelaksanaan pokok pikiran persatuan atau pokok pikiran yang pertama. Yang berikutnya, sikap
positif terhadap pokok pikiran yang kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga, melaksanakan tugas rumah tangga secara adil sesuai dengan pembagian tugas di dalam rumah. Itu salah satu contoh. Kemudian dalam lingkungan sekolah, misalnya masuk sekolah tepat pada waktunya, pulang pada waktunya, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Lalu kemudian dalam lingkungan masyarakat, sikap positif terhadap pokok pikiran tersebut, keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat, misalnya menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga. Ya, kata dalam bahasa Sansekerta, saling menghormati antar tetangga, menghargai tetangga dengan tetangga, ya istilahnya miteraka setata atau bertetangga dengan baik. Dan yang keempat, dalam lingkungan negara, pelaksanaan sikap positif terhadap pokok pikiran kedua, keadilan sosial dalam lingkungan negara, seperti membayar pajak tepat waktu. Nah, kalau kita di sekolah, membayar atau menyelesaikan administrasinya di sekolah tepat pada waktunya, menjaga fasilitas umum. Apa yang merupakan fasilitas umum di sekolah? Misalnya alat-alat yang kita pakai di sekolah harus dijaga kebaikannya atau kebersihannya supaya tetap utuh. Di dalam negara, di dalam masyarakat, banyak fasilitas yang harus dijaga dengan baik. Kemudian pelaksanaan yang berikutnya ialah menjaga ketertiban umum. Yang berikut, sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga, yaitu kedaulatan rakyat, dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga, misalnya menghargai pendapat anggota keluarga lain. Kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan, dilakukan, biasanya didiskusikan, dimusyawarahkan dalam menentukan tindakan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian untuk lingkungan sekolah, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok, tidak memaksakan kehendak. Dan dalam masyarakat, sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga ini, yaitu kedaulatan rakyat, dapat dilakukan dalam lingkungan negara. Dapat juga di lingkungan masyarakat, seperti misalnya ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan ketua RT atau RW atau kepala dusun dan kepala lembang, kalau kita di Toraja, kepala desa. Jadi dengan demikian, bahwa kalau untuk kalian sebagai anak sekolah yang belum cukup umur, ya apa keterlibatan kalian di dalam pelaksanaan tersebut? Ialah turut serta menjaga ketertiban umum. Kemudian yang berikutnya ialah bahwa sikap positif terhadap pokok pikiran keempat, ketuhanan yang Maha Esa, dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Misalnya selalu beribadah bersama, entah itu di gereja atau di masjid atau di rumah. Kemudian menjalin silaturahmi antar sesama yang berbeda dengan agama kita. Kemudian lingkungan negara, lingkungan negara, misalnya bertoleransi. Yang namanya bertoleransi berarti
menghormati orang lain yang berbeda agama dalam menjalankan ibadah agamanya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda agama ketika beribadah. Sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada pembukaan dan batang tubuh. Contoh itu ialah dalam bidang politik, ya, sudah tadi disinggung, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dalam bidang hukum, mentaati undang-undang dasar yang berlaku. Tidak main hakim sendiri jika ada yang melakukan tindak kriminal. Dan yang ketiga, di bidang ekonomi, giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, dan kesejahteraan bersama. Dan di dalam bidang sosial budaya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Seperti sekarang ini, dalam suasana COVID-19, kita harus menunjukkan ketaatan kita akan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Dan yang berikut ialah ikut serta membantu korban bencana. Jadi anak-anak sekalian, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa sehat-sehat selalu. Dan sebagai akhir daripada pelajaran kita ini, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, yaitu menuliskan 5 contoh tindakan konkret yang bisa kamu lakukan yang menunjukkan sikap positif di lingkungan sekolah, selain dari yang sudah disampaikan tadi penjelasannya dalam contoh tadi. Sekian dan terima kasih. Salam untuk semua.